Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Terselip ke Alam Gaib. Sebetulnya peristiwa ini sudah sangat lama terjadi, dan Nur Romi Hidayat mengalaminya sendiri sekitar tahun 1997. Ketika itu Romi dalam perjalanan dari kota Yogyakarta menuju ke kota Malang, Jawa Timur. Seperti kebiasaan yang ia lakukan jika ingin menempuh perjalanan keluar kota, khususnya ke kota Malang di Jawa Timur, Romi selalu berangkat dari Yogyakarta pukul 9 malam dengan harapan sekitar pukul 6 pagi sudah sampai di tempat tujuan. Waktu itu Romi memang sering melakukan perjalanan dari Jogja menuju Malang, Kediri atau Surabaya. Dan malam itu ia sengaja mencari bis antar kota yang berada di luar terminal, karena ia ingin bis segera berangkat tanpa harus menunggu penumpang penuh dulu, seperti halnya bis-bis yang ada di dalam terminal. Tepat pukul 9 malam, bis yang ditumpanginya mulai berangkat ke arah timur meninggalkan kota Jogja. Karena bukan hari libur dan saat itu malam hari, maka bis tidak terisi penuh sehingga masing-masing penumpang bisa duduk leluasa. Satu orang bisa menguasai 1 atau 2 kursi, jadi sangat nyaman. Dan Romi melihat dalam kesempatan ini banyak penumpang yang bisa tidur dengan nyaman di kursi-kursi yang setiap deret hanya berisi 1 orang. Begitu juga dengan Romi. Sekali waktu ia menaikkan kakinya, lalu duduk berselonjor dan sekali waktu ia tiduran. Namun, entah kenapa malam itu Romi tidak bisa memejamkan mata. Ia ingin sekali memejamkan mata, namun tetap saja tidak bisa tertidur. Padahal biasanya Romi termasuk orang yang cepat bisa tidur ketika sedang berada di kendaraan umum. Waktu demi waktu berlalu, bis antar kota yang ia tumpangi memang terkenal berani. Sopirnya demikian terampil menyalip aneka kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar, dan bis itu bisa menyalip dari kanan ataupun kiri dengan tenangnya. Rupanya sang sopir sudah begitu hafal setiap lika-liku jalan yang dilaluinya. Jadi dengan beraninya dia menyalip aneka kendaraan, tidak peduli itu di tikungan tajam atau melanggar marka jalan. Iya, itulah realitanya. Padahal di dalam bis itu sudah terpampang tulisan cukup besar dan terbaca jelas. Jika pengemudi ugal-ugalan dan membahayakan penumpang, silahkan laporkan ke X. Namun ternyata itu hanya slogan saja, karena sopir tetap saja ugal-ugalan dan penumpang pun juga tidak banyak yang mau peduli. Setelah menempuh perjalanan kira-kira sekitar 6 jam, Romi masih ingat betul di mana posisi saat itu berada. Karena ia sama sekali tidak memejamkan mata, Romi duduk bersender di pinggir jendela sambil melihat pemandangan gelap di luar bis dari kaca jendelanya. Beberapa kali ia melihat pengendara motor yang mulutnya komat kamit sambil menyodorkan kepalan tangannya. Roni berpikir itu pasti orang yang marah karena hampir dicelakai oleh bis yang ia tumpangi. Romi pun hanya bisa menegur sang sopir dengan sopan. "Hati-hati, Cak, jangan terlalu kencang. Yang penting semua selamat," kata Romi ketika itu. Sang sopir tidak berkomentar apapun dan juga tidak menjawab teguran Romi. Hanya sang kernet yang memberi kode ke Romi untuk tetap tenang. Akhirnya Romi pun membiarkan sang sopir mengemudikan bis dengan cara yang disukainya. Romi hanya bisa berdoa agar semua penumpang diberi keselamatan. Tidak lama kemudian, bis memasuki area hutan jati, di mana kiri kanan jalan sepi, tidak ada warung atau rumah penduduk. Romi masih sempat melihat sebuah pos kehutanan di sebelah kiri jalan, sampai kemudian akhirnya ia merasakan hawa yang sangat dingin menerpa sekujur tubuhnya, dingin dan sangat dingin hingga menusuk tulang. Romi kemudian bersedekap dan memeluk jaket yang tadinya ia lepas. Romi merasakan hawa dingin dari ujung rambut hingga ujung kaki, hingga beberapa detik kemudian ia merasakan ada hal aneh di sekitarnya. Romi menoleh ke samping. Di deretan kursi di sebelahnya terlihat penumpang duduk dengan tegak, kepala tertunduk, dan Romi melihat muka yang berwarna putih dan pucat.
Romi tidak merasa kaget, namun hanya berpikir, kenapa orang itu? Apakah sakit? Tanya Romi dalam hati. Kemudian ia menoleh ke belakang. Beberapa deret kursi ke belakang, pemandangannya sama dengan kursi di sebelahnya. Semua penumpang duduk dengan badan tegak, kepala tertunduk ke bawah, dan semua wajahnya terlihat putih pucat. Romi mulai agak kebingungan. Loh, kenapa semua penumpang menjadi seperti ini? Pikir Romi. Kemudian Romi melongo ke depan, ternyata semua sama kondisinya. Akhirnya secara refleks, pandangannya tertuju ke sopir yang tadi suka mengobrol dengan kernet dan tertawa-tawa. Dan astaga, ternyata sang sopir juga duduk tegak dengan kepala tertunduk ke bawah, namun kedua tangannya masih memegang kemudi. Sementara sang kernet duduk di sebelahnya dengan kondisi sama seperti penumpang yang lain. Romi merasa seolah-olah berada dalam sebuah bis yang membawa patung-patung manusia. Sunyi sepi tanpa ada suara apapun. Semua duduk tegak terdiam dengan wajah pucat. Romi belum bisa menyadari apa yang terjadi, hingga akhirnya ia mulai merasakan keanehan pada bis yang ditumpanginya ini. Romi merasa yakin bahwa bis ini masih berjalan, namun jalannya sangat kencang, lurus, dan tidak belok-belok. Pikiran Romi masih tetap merasa aneh, karena jalan di daerah itu kan berbelok-belok. Tapi kenapa bis ini melaju kencang dan lurus? Dan ternyata kemudian Romi mulai menyadari bahwa bis ini selain melaju kencang dan lurus, juga tidak menapak di aspal. Romi melihat pohon-pohon yang ada di sekitar yang dilaluinya ternyata hanya terlihat dari tengah ke atas, sehingga Romi yakin bis ini berjalan mengambang. Dan akhirnya Romi langsung memperhatikan supirnya. Astaga, ternyata sopir itu mengendalikan bis tanpa bergerak apa-apa. Dia hanya duduk, diam, dan kedua tangannya memegang kemudi, sementara tidak ada gerakan apapun pada diri sopir tersebut. Artinya, bis ini berjalan sendiri tanpa dikendalikan oleh sopir. Romi jadi tersadar bahwa ada yang tidak beres. Ia mulai merasakan hawa dingin yang tadinya menjalar di sekujur tubuhnya, berubah menjadi rasa dingin yang mengerikan yang membuat semua bulu kuduknya berdiri. Romi merasa ia sudah berada di sebuah keadaan yang tidak wajar. Ia merasa bahwa saat itu ia sudah berada di alam lain. Alhamdulillah, Romi masih bisa berpikir sehat. Akhirnya, di tengah-tengah hawa dingin yang menusuk tulang dan bulu kuduk yang merinding, Romi mencoba untuk membaca beberapa surat pendek yang ia hafal dan juga ayat kursi. Romi membacanya berulang-ulang dan berkali-kali sambil ia melirik deretan bangku di kanan dan di belakangnya. Tiba-tiba, klak! Romi merasa seperti dilempar dan tersadar bahwa ia sudah kembali ke dalam bis yang ditumpanginya sebelumnya. Romi melihat di sebelah kanannya ada dua penumpang, yang satu tidur, sementara yang satunya duduk biasa. Sangat berbeda dengan tadi, di mana mereka duduk dengan kaku, dengan kepala tertunduk. Saat ia melihat ke belakang, deretan bangku masih terisi penumpang. Ada yang tidur dan ada yang ngobrol, dan semua terlihat wajar normal, sangat berbeda dengan kondisi yang ia lihat tadi. Alhamdulillah, Romi merasa sudah kembali ke alam nyata. Ia melihat sopir ternyata tidak tidur. Dia masih asik mengemudi sambil ngobrol dengan sang kernet. Romi hanya bisa terheran-heran apa yang sudah terjadi pada dirinya barusan. Akhirnya setelah 10 jam perjalanan, sampailah Romi ke kota Malang yang ia tuju. Romi turun dan langsung pindah angkot menuju tempat yang akan ia kunjungi. Sekitar jam 12 siang, Romi mencari makan di warung yang kebetulan ada pesawat televisinya. Saat itu kebetulan sedang ada siaran berita, dan disiarkan bahwa tadi malam ada sebuah kecelakaan bis antar kota antar provinsi yang mengakibatkan bis terbakar dan hampir semua penumpangnya terbakar di dalam bis tersebut. Ketika melihat berita ini, Romi jujur sangat tertarik, namun ia tidak menyadari bahwa berita ini ada kaitannya dengan peristiwa yang tadi malam ia alami. Saat itu Romi hanya menganggapnya berita kecelakaan biasa saja. Beberapa hari kemudian,
Romi kembali harus pulang ke Jogja, dan kali ini perjalanannya ia lakukan di siang hari. Dan ternyata disinilah Romi menemukan jawaban dan korelasinya antara berita kecelakaan maut itu dengan pengalaman gaib yang ia alami. Dalam perjalanan di siang itu, tanpa sengaja Romi melihat bangkai bis yang terbakar, dan kebetulan semua penumpang juga ramai membicarakannya. Bis berjalan perlahan melewati bangkai bis yang terbakar tersebut, dan semua penumpang melongo ke kaca jendela termasuk Romi. Ya ampun, Romi merasakan jantungnya berdebar-debar. Ia merasa bahwa bis itu tidak asing bagi dirinya. Akhirnya dengan perlahan, bis meninggalkan area kecelakaan tersebut. Dan anehnya, sepanjang jalan yang ia lewati, Romi merasa pernah melewati jalan itu dengan suasana pohon, rumah, dan jalan yang sama. Oh, akhirnya Romi pun paham. Jadi malam itu ketika Roni terselip masuk ke alam gaib, hal itu terjadi beberapa saat sebelum bis yang ditumpanginya melewat bangkai bis yang terbakar tersebut. Dan ia kembali tersadar setelah berada beberapa meter dari lokasi bis yang terbakar tersebut. Romi jadi berpikir, apakah yang ia alami itu hanya sekedar mimpi, atau ia benar-benar telah masuk ke dunia lain pada malam itu. Sampai sekarang pun Romi masih penasaran, apakah sekedar mimpi, atau jiwanya berpindah sementara ke alam lain. Peristiwa itu sudah cukup lama terjadi, namun Romi masih merasa bahwa kejadian itu belum lama terjadi. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.